di Bangka, sekarang kita mau ke lokasi kedua di Pejaten. Katanya lagi ada acara juga. Oke, gituin ya. Heri. Tuh, spesies yang mana? Harus spesies yang mana? Mau kemana lagi, Mas? Biasa jalan-jalan lagi, kita kirim beras lagi ke Pejaten, Bang. Ke Pejaten? Iya, Bang. Kita nyari berkahnya aja, Bang. Iya. Amin. Takbir. Assalamualaikum. Udah nyampe. Di mana kita, Mas? Ini di Darul Rahman, Pejaten. Alhamdulillah, nyampe juga. Pisau dapur ya. Oh, tapi jangan lihat dapurnya. Oh, siap. Enak banget. Ya, ini dua. Mas, ini kalian tadi. Bawa. Pisaunya mana, Pi? Isi mana, Bejo? Ini. Ngaruh ya. Gerak ini nih. Yang katanya rumah Bangka ya itu yang tadi saya. Kalau kayak gini yang nggak baik. Jadi kenapa itu mesti ada supaya kita sadar diri bahwa dalam dunia itu ada nikmat, ada ujian. Ya, jadi jangan ujian nikmat. Nah ini mudah-mudahan istiqomah. Jadi yang namanya sabar itu bukannya waktu dapat ujian, itu yang paling terakhir. Sabar dapat ujian itu yang paling kecil. Yang paling gede itu nilainya nomor paling atas, sabar dalam ketaatan. Nah, itu kalau begini sabar dijalani ketaatan itu yang nomor satu. Ya, kedua sabar maksiat, nggak maksiat, apa? Ya kan, yang itu paling terakhir ya. Dapat ujian, kesandung lagi jalan di Burgot, nah misalnya itu ujian, tapi itu yang paling kecil. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah, ini kebaikan. Maka banyak orang, ya kan, boleh jadi kata Abdul Qadir Jailani, satu suap yang kau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu jauh lebih baik daripada kamu membangun 1000 masjid jam. Ya, boro-boro 1000. Ya, satu truk aja kita ya, nyumbang truk pasir itu 1000. Satu suap yang kita kasih ini beras begini nih dimakan orang itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jam. Lebih baik daripada mengganti kiswah Ka'bah dengan kain sholat. Biar orang duitnya banyak, nggak ada yang mampu kecuali raja saja yang orang lagi. Tapi kata Syabdul Qadir Jailani, itu yang masuk ke dalam orang yang lapar lebih baik daripada mengganti kiswah Ka'bah dari kain sholat. Apa kata lagi dia? Lebih baik daripada kamu berpuasa sepanjang tahun di waktu panas. Bayangin. Udah panas-panas puasa setahun, bukan sebulan. Sebulan mah ya gampang, itu setahun. Yang keempat, lebih baik daripada kamu berjihad fisabilillah dengan pedang. Ya.
pedang berjihad fisabilillah, Allahu Akbar, bela itu agama, itu lebih baik daripada satu suap yang kita masukkan ke dalam perut. Makanya Rasulullah, kalau ada dua ibadah yang berbarengan, ini ibadah ada dua kategorinya. Ada ibadah qasirah, ada ibadah muta'addiyah. Ibadah qasirah itu ibadah yang kita kerjain, pahalanya, nilainya, manfaatnya buat diri kita, nggak buat orang lain. Sholat, puasa, ya itu buat kita. Ada ibadah muta'addiyah. Ini yang kadang-kadang dilupain banyak orang. Termasuk haji umrah itu ibadah qasirah. Apa ibadah muta'addiyah? Ibadah yang manfaatnya, hasilnya, nilainya buat kita dan buat orang lain. Kita kebagian, orang lain kebagian. Bagi-bagi. Kalau ada dua ibadah ini yang berbarengan, Nabi lebih milih ibadah muta'addiyah. Lagi sholat, mau sholat, ada orang minta tolong, kebakaran rumahnya, tinggal dulu sholat, ditolong dulu tuh orang yang lagi kebakaran, nggak apa-apa masalah. Kenapa? Itu menyelamatkan nyawa orang lain buat kebaikan orang lain. Menggugurkan. Kalau ada dua ibadah yang berbarengan, Rasulullah pilih ibadah. Orang kadang-kadang maaf ada yang keram. Orang senang bangga kalau dia umroh tiap bulan, tiap tahun. Oh, tapi punya saudaranya kesusahan dia nggak peduli. Ya kan? Ada saudaranya lagi punya utang, bayar utang, dia nggak peduli. Yang utang lu bayar dong. Saudaranya mau bayar sekolah anaknya, ya itu urusan anak lu. Dia bangga di hadapan Allah sebagai tamunya dia ibadah umroh. Padahal Allah benci. Ya, boleh jadi itu sebab itu masuk neraka itu orang. Gara-gara apa? Gara-gara nggak peduli dengan saudara. Makanya kalau lagi kebanjiran, kita punya apa? Oh, itu saudara kita. Masa? Ini itu ibadah bersama. Itu luar biasa. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jilani itu lebih baik daripada yang empat tingkat. Padahal baru satu suap, bagaimana baru suap? Ya, oleh karena itu ibadah muta'addiyah adalah lantunin teman dengan hati orang lain, ya kan? Itu bagian ibadah. Apalagi dia pergi pulang, pergi di mana? Saya maaf ada di mobil saya itu selalu ada sejadah karena saya harus. Dan itu baru saya pergi di masjid, oh nggak ada jatah. Kadang-kadang kita mau sholat ada mukadanya nggak? Oh nggak ada. Ada sarungnya nggak ada. Taruh walaupun cuma 2-3. Bukan Quran yang saya tahu. Bukan. Yang saya tahu sarung yang harganya 100.000. Mukena tahu aja. Di mana-mana pergi taruh. Mau itu masjid bagus, mau itu masjid jelek, habis sholat taruh. Bukan kotak amal masukin ke masjid. Berapa banyak sekarang kas-kas masjid yang bicara ratusan juta? Bangganya dia mereka. Alhamdulillah, kas masjid kita udah sampai 150 juta. Gak dia apa-apain, gak dialirin, cuma jadi rekening doang. Gak apa-apa. Saya mobil saya tuh ada, tuh saya beli beda kecil. Bukan saya juga nggak pengen beramal, saya pengen beramal. Nanti, nggak kasih duit. Apa? Ketika orang mau sholat, ya kayak antum misalnya nggak pakai sarung mau sholat, ya nggak ada sarungnya di mana sholat. Itu ibadah muta'addiyah. Kita yang mungkin lagi tidur di rumah merem, tapi doa kita nyampe ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebab itu ada orang yang bagi ibadah dari harta yang kita keluar. Ya. Jadi kain ini harganya berapa? 2,5 juta. Andainya kalau orang yang nggak mau pakai kain yang mahal-mahal, 2,5 juta ini sarung. Tapi apa? Tanda syukur kepada Allah. Saya bisa mampu, saya bisa beli yang bagus. Bukti kalau saya mau ibadah kepada Allah, saya pakai dengan barang saya. Itu tanda orang bersyukur. Orang habis gusuran 5 miliar. Ya kemana-mana pakai motor butut, nggak mau beli mobil bagus. Udah nanti jadi mubazir, jadi ini. Sebenarnya orang itu dalam rangka tidak bersyukur. Kenapa dibeli yang bagus? Tapi ingat untuk ibadah. Jadi semuanya itu bisa jadi motor erek gini. Wah,
Siapa juga nanti kalau ketemu di jalanan saya boncengin. Ya enggak, pas ketemu nenek-nenek, oh benar. Nenek. Nggak kenal apa kaget. Dengerin, jangan muda mulu. Ya, jadi intinya terus tebarin yang namanya ibadah sosial, ibadah pribadi. Karena itu nilainya lebih mulia di padang Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah sahih. Ada seorang apa itu? Hostess. Hostess bahasa Jablay. Ya, Jablay tiap malam kerjaannya begitu. Suatu saat dia lagi jalan, ada anjing kehausan. Dia buka itu slopnya, dia ambilin, dia minum. Setelah dia minum, anjing itu pergi, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk Islam, dia bersahadat, dia istighfar, dia taubat, akhirnya jadi penghuni surga. Padahal belum pernah ibadah. Gara-gara ngasih minum anjing, Allah kasih hidayah. Sama juga ada pertanyaan ini anak muda nih. Ya, udah ngapain sholat? Entah kalau udah benar baru sholat. Padahal itu kembali, sholat dulu baru jadi benar. Bukan ntar benar dulu baru sholat. Bener nggak? Saya nggak kayak gitu. Ya saya belum bisa begini dah, belum bisa sholat, kelakuan masih begini. Bener nggak? Cerita nggak gitu? Ayatnya jelas. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kamu berbuat keji dan munkar. Sholat dulu, baru Allah kasih hidayah untuk nggak berbuat. Jangan dibalik. Entar dah kalau udah benar-benar dikit baru sholat. Nah, entar dah kalau udah benar dikit baru sholat. Ya, kenapa? Umur kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau udah kita sholatin kerjaan sholat, Allah giring tuh hati kita. Oh, harusnya begini, oh jadi enggak. Harusnya begini, Allah jaga. Kenapa? Karena sholat itu mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah pertanyaannya, ada Ustaz orang masih sholat masih kelakuannya begitu. Nah pertanyaannya, sholat itu benar-benar benar apa enggak? Sekedar menggugurkan kewajiban. Ya kan? Bukan mendirikan sholat, akibat sholat, diriin sholat bukan ngerjain. Gitu. Jadi buat teman-teman terus ini kita ibadah tadi, ibadah sosial. Ya, saya sholatnya jarang-jarang, bener-bener jarang-jarang. Doa asar. Ya emang iya kan, siap namanya sholat. Mindo itu. Tapi bagaimana saya pengen dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, saya kirangin anak yatim. Kirangin anak yatim. Tenangin anak yatim. Pernah saya melihat makam Rasulullah. Ya, pernah saya lihat makam Rasulullah. Apa sebabnya? Ada videonya malah. Ketika di Rogo, itu semua orang disuruh keluar. Muhammad tarik. Keluar, jalan. Pas saya lagi mau bangun, tanpa sengaja mulut saya ngomong, Ana abal aitam. Saya bapaknya anak yatim. Benar. Jadi kan bapaknya anak yatim. Ana abal aitam. Itu asgar yang udah tadinya udah nyuruh campurin saya peluk. 5 aja ya Muhammad. Kamu mau apa wahai Muhammad? Kalau orang Arab itu kalau manggil orang yang gak dikenal pasti Muhammad atau Habib. Ya jadi kalau antum dipanggil Habib jangan GR dulu. Gitu. Ya kok belum kenal, belum juga. Gitu ya. Jadi kalau orang Arab tuh manggil, Muhammad. Apa saya? 5 aja ya Muhammad. Kamu mau apa? Ini Rodo udah kosong. Kalau saya udah keluar dari Rodo, itu pintu itu ya kan banner dibuka buat jamaah yang baru masuk. Kan begitu dari Rodo, saya bilang, Nazrati ila maqam Rasulullah. Saya pengen lihat itu maqam Rasulullah. Saya dipegang, naik ke atas, ada pembatas naik ke atas, asar saat 10 menit. Minta satu keluar biasa. Sentuh jadi jangan begini jangan dianggap remeh ya, cuma nganterin barang doang gitu dulu aja dah. Allah lihat prosesnya bukan hasilnya. Prosesnya mana? Dari rumah ngumpul taruh di jok motor ya kan. Ini kalau dihitung itu udah berapa meter putar. Nah di kebaikan itu ada yang Allah tersenyum sama kita. Allah tersenyum sama kita. Ya Allah, ini hambaku yang satu ini
dikala orang libur dengan keluarganya, dikala orang dengan happy dengan weekendnya, dia masih mau datang ke tempat-tempat di mana di situ ada anak-anak saya semua. Ya, aku senang sama kamu. Entar apa yang kamu nggak minta saya kasih. Yang jomblo kita pulang masuk ke jomblo. Jadi jangan kira ini hanya sekedar seremonial. Dilihat, Allah lihat. Siapa yang dari rumah hatinya lillahi ta'ala? Siapa yang dari rumah hatinya hanya karena Allah? Siapa yang dari rumah hatinya karena cinta sama Rasulullah? Siapa orang yang kena gak enak sama Kang Ade? Dia kan udah moro-moroin kita, kalau gak ada sama dia gak enak, gak kelihatan. Semuanya kita dinilai, dipandang. Jangan sampai letihnya kita, capeknya kita tidak jadi nilai ibadah. Jadi terus nggak usah orang bilang begini begitu, nggak. Allah nggak pandang apa-apa dengan kita. Nggak lihat ini. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak lihat penampilan kamu. Allah nggak lihat wujud-wujud kita. Yang Allah lihat adalah hati dan akal. Ada orang datang ke Mekah, Imam Shibli ini seorang ahli hikmah. Ada orang rombongan itu sedang Allah dekat. Jamaahnya Imam Shibli ini mengatakan, wah, Masya Allah, itu adalah tamu-tamu Rasulullah. Yang pasti umrohnya, ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bersuaranya gemuruh talqin, labbaik Allahumma labbaik labbaik. Kata Imam Shibli, bentar dulu. Kamu lihat, itu yang sedang tawaf itu, ada yang mukanya anjing, ada yang mukanya babi, ada yang mukanya kera. Ya benar saya. Saya bukakan hijab biar kalian lihat. Itu yang ada di depan Ka'bah, mukanya ada yang mukanya babi, ada yang mukanya kera, ada yang mukanya binatang-binatang. Kenapa bisa demikian? Barangkali dia datang ke sananya, hartanya ada yang hartanya. Barangkali dia berangkat ke sana dalam keadaan durhaka sama orang tuanya. Barangkali dia berangkat ke sana, dia mencederai semua perasaan-perasaan keluarga dan anak-anaknya, terbengkalaikan mereka semua. Mereka merasa bangga sedang berada di Baitullah, tapi kata Allah, kamu adalah hamba yang paling hina di atas muka bumi. Apa lagi? Jadi ini pusing. Jangan lihat nominalnya, tapi bagaimana niat kita. Al-istiqomah khairun min al-fikr. Yang namanya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu ulama besar yang punya karomah. Ya, wali-wali itu punya karomah, wali-wali Allah itu punya karomah, punya keistimewaan. Yang istiqomah Allah kasih keistimewaan. Dari mana? Kesempatan ini manfaatin. Ya, manfaatin. Kenapa? Karena ibadah kita dia ini yang boleh dijaga oleh Allah. Salat kita duha sampai 12 rakaat. Malam tahajud sampai pagi. Baca Quran kita juz-juz, tapi kita punya enggak ada kepedulian sosial, enggak ada manfaatnya. Belum tentu ibadah kita Allah terima. Belum tentu baca Quran kita itu pasti dan Allah ridho. Tapi kalau yang sudah begini sudah pasti. Itulah makanya dalam Quran itu baca nanti Quran surat Al-Munafiqun. Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minasalihin. Wahai Allah, kenapa kematian begitu cepat datang sama saya? Kenapa enggak ditunda dulu? Kalau saja engkau kasih waktu untuk ditunda, maka akan saya keluarin dari harta saya, dan saya akan menjadi hamba-hamba Allah. Jadi jangan lihat banyaknya, tapi lihat. Mumpung ada orang yang ngajak. Kalau nggak ada yang ngajak kan nggak mungkin, ya? Ya nggak mungkin ada ngajak. Mumpung ada orang yang ngajak dan kita terpanggil untuk itu, kerjanya. Ya, dan sisihkan waktu kita sehari dalam sebulan
sehari dalam 2 bulan, di mana itu kita berbagi diri kita, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa. Apalagi kalau ada orang sampai minta. Kalau ada orang sampai minta, sekalipun dia naik kuda kasih. Sekarang bahasanya orang minta naik Mercy, kasih. Kata Rasulullah, kalau ada orang minta walaupun dia naik kuda, kasih. Kan dulu kuda zaman Rasul, naik onta. Ya, kalau sekarang orang minta tapi pakai mobil, kasih. Jangan lihat apa, tapi bukti ini sebuah ketulusan hati kita. Kedua, siapa tahu yang di mobil itu Nabi Hadir. Waduh. Ya tahu. Tentu yang di mobil Nabi Hadir. Bukannya apa itu? Yang potong-potong jalan. Yoko. Dia jalan dari mobil. Mati semua. Siapa aja orang yang minta lagi. Orang yang perlu. Ya, makanya ini di sini 24 jam. Siapa saja yang perlu bayaran sekolah, yang perlu buat makan, kita punya beras, kita sediain untuk itu. Oh, ini tahu kan udah alamatnya. Sapir. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya sebelum kita berdoa. Ya, Fatihah. Mudah-mudahan hidayah ini Allah terus kasih buat kita semua. Ya, dengan sebab ini Allah ampuni dosa kita. Allah tambahkan nilai ibadah kita. Allah kasih berkah dalam hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita semuanya. Fatihah. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبحبك عن عفوك اللهم افتح لنا أبواب الخير باب النعمة باب السلام والصحة وأبواب العافية وأبواب البركة وأبواب القوة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله pemilik sifat Rahman dan Rahim, dengan izinmu, dengan kasih sayangmu, hari ini yang ada bersama kawan-kawan kau izinkan bersilaturahmi kembali. Jadikanlah kehidupan mereka semua mulia dalam agama. Amin. Kabulkan hajat mereka semua zahir dan batin. Jauhkan dari segala bala musibah, jauhkan dari segala petaka ya Allah. Kami hamba-Mu yang dhaif, yang lemah, yang tidak ada daya dan kekuatan, kecuali yang kami lakukan ini hanya mengharap ridha-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bimbing kami dalam kebaikan, bimbing kami dalam ketaatan, bimbing kami selalu di jalan yang penuh dengan keberkahan keridhaan-Mu ya Allah. Berikan kami petunjuk-Mu, jadikan rumah tangga kami, keluarga kami menjadi yang keluarga yang Kau ridhai, yang di dalamnya ada ketentraman, di dalamnya ada kasih sayang, di dalamnya ada pandangan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga dengan silaturahim ini Kau tambahkan iman dan takwa kami ya Allah. Kau teguhkan dalam jiwa raga kami ya Allah, bahwa kami adalah hamba-Mu dan Engkau adalah Tuhan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita udah beres nganterin beras sama RX Nusantara. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita semua menuju surganya Allah, dan mudah-mudahan istiqomah kita semua dalam kebaikan dan menjadi contoh buat teman-teman saudara-saudara yang lagi nonton. Hari ini kita mau silaturahmi lagi ke satu bengkel di daerah Kemang, BJM Bos Jaya Motor, dan kita lihat keseruan kita di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam raja, salam saudara, saudara sampai surga.